Halo guys, kembali to my channel dengan gue Fadil. Di video kali ini gue akan unboxing TV terbaru dari LG di tahun 2025. Ini adalah TV yang gue tunggu-tunggu, akhirnya turun juga, launching juga, dan datang ke toko gue. Dan gue akan unboxing buat kalian semua. Nah ini dia, LG UHD AI TV. Ya. Untuk tipenya UA75 ya, ukurannya 43 inci, untuk panjang kardusnya dia di 108 cm meter. Cuma kalau untuk ukuran TV-nya, lebarnya itu dia di 97 cm. Nah, ini nih, ini yang gue paling kagumin. Jadi prosesornya ini ya Alpha 7 ini biasa tuh di tahun lalu dipakai di seri-seri premium yaitu QNED LG. Sekarang dipakai di tipe Ultra HD nih. Sudah menggunakan Alpha 7 generasi ke-8 AI prosesor 4K. Dan juga sudah support HDR10 Pro. Nah, ini dia udah menggunakan Web OS nih ya. Web OS-nya ini enaknya tuh dia bisa di-upgrade sampai dengan 5 tahun ke depan nih. Gila. Jadi lu selama TV 5 tahun ini, tampilan aplikasinya dan fitur-fiturnya akan baru terus selama 5 tahun. Karena dia bisa di-upgrade teman-teman. Jadi bukan update ya, kalau update kan cuma aplikasi. Ini upgrade teman-teman. Wow, keren banget ya. Dia sudah support untuk Google Cast, Apple AirPlay, dan juga Apple Home, dan juga meter nih, meter. Pasti teman-teman tahu lah meternya. Jadi kalau meter ini fungsinya itu kalau teman-teman punya perangkat-perangkat elektronik lain seperti lampu, smart body, ya, smart alarm, ini bisa dihubungkan ke TV ini. Nanti tinggal menggunakan remote-nya, menggunakan perintah suara untuk mengoperasikan perangkat-perangkat elektronik tersebut, teman-teman. Wah, keren kan? Nah, harganya cuma di 4.459.900 aja. Harganya 4,5 juta. Nah, ini ya, tipe lengkapnya 43UA7550 PSA ya. Nah, TV ini dia sudah buat di Indonesia, man. Ini ya, udah lokal punya. Jadi enaknya kalau dengan adanya problem dengan TV ini, teman-teman nggak perlu khawatir karena spare partnya pasti melimpah. Karena dia lokal punya ya, dibuat di Indonesia. Untuk pabriknya sudah ada di Indonesia nih, mantap. Oke teman ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing dan kita lihat model dan desainnya seperti apa nih. Check it out. Oke, langsung kita unboxing aja ya. Kita lihat nih, model dan desainnya. Nah, untuk kakinya ya, dia dapat dua kaki ya. Masih sama seperti tahun lalu model kakinya seperti ini, dua ya kiri kanan. Kemudian ada kabel powernya. Nah, ini dia. Buku garansi, remote, dan bautnya nih, dia udah dapat. Kita lihat ya, remote-nya seperti apa nih. Nah, teman, ini adalah remote terbaru dari LG. Nah, ini dia nih, ya. Ini dia model remote-nya terbaru di tahun 2025. Ini keren banget ya, simple. Ya, dulu kan yang di tahun lalu itu dia masih menggunakan tombol-tombol ya, angka 1 sampai dengan 9 atau 10 lah ya. Nah, ini remote seperti ini. Ada tombol power, ini ada tombol AI-nya nih ya, dari LG buat perintah suaranya. Kemudian masih ada tetap scroll ya. Kemudian juga ada tombolnya kiri kanan atas bawah, masih bisa digunakan. Di sini ada tombol home. Kemudian ini ada tombol aplikasi ya, seperti Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, Movie, LG Channel, dan juga Alexa. Nah, ini dia. Ini dan nih kalau untuk tombolnya, volumenya dia atas bawah, seperti ini. Jadi narik ke atas atau ke bawah. Channelnya pun sama ya, seperti ini. Nah, untuk baterainya ini sangat mudah banget karena dia menggunakan baterai A3 dan sudah dapat langsung di buku garansinya, udah dapat remote-nya ya. Baterainya ya. Ya teman-teman nggak perlu beli-beli lagi. Nah, ini dia ya, udah gua pasang kakinya, teman-teman ya. Kita lihat bagian belakangnya dulu dan bagian input-inputnya nih. Nah, di sini ya untuk modelnya. Dia sama ya, ketebalannya sama tahun lalu sama ya, seperti ini untuk ketebalannya. Kemudian di sini ada lubang-lubang buat udaranya biar TV itu nggak panas. Di sini ada lubang 4 baut ya buat pasang bracket ini ke dinding. Kemudian ini ada kabel powernya nih. Nah, di sini ada buat lingkaran juga nih. Jadi kalau kabelnya itu bisa kita
masukin ke dalam sini nih. Ya, keren, biar lebih rapi jadinya. Kemudian di sini ada identitasnya nih ya, untuk tipenya ya. Nah, 43UA 7550 PSA ya. Listriknya dia di 70 watt. Kemudian dia dibuat di Indonesia ya, bulan 4 ini. Ya, 2025. Nah, input-inputnya di bagian samping di sini. Di sini untuk samping ini dia HDMI semua, ada 3 input, 1 2 3. Sini HDMI semua ya. Kemudian di bagian bawah sini ada USB, ada LAN kabel, optical. Nah, di sini ada untuk antena. Ya, di sini antena lokal yang buat kita di sini. Kalau yang ini tuh buat di luar negeri ya. Kayak Thailand, misalkan Filipina dan lain-lain yang menggunakan drat seperti ini. Tuh. Kalau di Indonesia tuh seperti ini. Sini kosong, nggak ada di atasnya. Jadi HDMI di sini semua. Oke, langsung aja kita lihat kualitas gambarnya seperti apa nih. Cah. Nah, sekarang langsung kita bahas saja nih teman-teman ya. Kita lihat dari frame-nya dulu nih. Frame-nya tipis, sama seperti tahun lalu ya. Ketipisannya tuh tidak ada perubahannya. Kakinya juga sama, model seperti ini. Nah, cuman tombolnya kalau di tahun ini dia ada di bagian kiri ya, seperti ini. Jadi tombol bottom, jadi tinggal kita pencet seperti ini ya. Buat settingan manualnya, ditekan seperti ini. Sekarang kita bahas di WebOS-nya nih ya teman-teman ya. Kalau untuk WebOS-nya ini sudah diperbarui ya. Dia sudah menggunakan WebOS 25. Kalau tahun lalu dia menggunakan WebOS 24 ya. Untuk tampilannya sama, tidak ada perubahan sama sekali ya. Sama seperti ini. Ini aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan pada WebOS LG ya. Seperti hub rumah ya, ada Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney Hotstar, Spotify, Viu, YouTube, dan aplikasi lainnya ya. Dan kalau teman-teman mau nambah aplikasi bisa juga. Di sini ada apps-nya nih ya. Jadi tinggal kita klik aja. Nanti kita bisa install secara gratis teman-teman. Ini dia aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan ya. Seperti ada unggulan, hiburan, permainan, berita info, kehidupan, dan pendidikan. Ya, ini tinggal kita install aja ya. Ini udah gratis teman-teman ya. Nggak perlu khawatir lagi. Yang paling gue suka dari fitur TV LG ini adalah hub smart home nih teman-teman ya. Di sini. Jadi itu kita bisa mengontrol ya alat-alat elektronik lain ya seperti AC, mesin cuci, kemudian lampu smart bardi ataupun air purifier, mesin cuci ya dan lain-lain, kita bisa hubungkan ke TV ini dan bisa mengoperasikannya menggunakan remote ini atau menggunakan perintah suara dari remote ini karena dia sudah support AI-nya ya di TV ini. Dan yang paling gue suka lagi ini teman-teman ya, bekerja di layar besar. Jadi kita bisa mengontrol ya PC yang ada di kantor ya, kita bisa menggunakan TV LG ini. Tinggal kita masukkan aja ya seperti emailnya dan password yang ada di komputer tersebut teman-teman ya. Tinggal kita hubungkan ya, hubungkan perangkat Bluetooth seperti mouse ataupun keyboard. Nanti kita bisa menggunakan Windows 365 ya, kemudian Chrome ataupun membuka-buka email dan yang lain-lainnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kita pergi ke kantor ya untuk mengerjakan pekerjaan kantor. Bisa juga nih kita mengerjakan di rumah menggunakan TV LG ini. Jadi dimudahkan lah untuk bekerja di rumah ya teman-teman ya. Dan di TV ini juga ada browsernya juga teman-teman ya. Ini dia browsernya ya, web browser. Dan enaknya di browser LG ini kita bisa VIP teman-teman ya. Bisa jadi dua layar. Jadi satunya kita buka internetan ya, yang satunya kita bisa nonton TV ya. Jadi nggak keganggu ya, misalkan anak kita lagi nonton TV atau istri kita lagi nonton TV, sedangkan kita mau baca-baca berita kayak seperti di Detikcom, Kompas dan lain-lain, ini bisa secara langsung. Dan pengoperasiannya enak banget ya, remote-nya karena seperti mouse, tinggal kita arahkannya seperti ini ya, atau scroll gitu. Jadi mudah banget digunakannya nih teman-teman. Ini TV-nya tuh bisa diaktifkan atau dinonaktifkan ya, seperti ini. Tuh. Jadi full, ini full layarnya ya untuk beritanya Detikcom. Cuma kalau teman-teman mau dibagi dua ya sebagai VIP ya, yang satu TV yang satunya internetan, ini bisa seperti ini. Dan LG juga memiliki fitur yang paling canggih teman-teman ya, yang di TV lain nggak punya dan ini paling dibutuhkan oleh pengguna TV ya.
yaitu adalah chatbot, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya masalah pada TV LG, ya, teman-teman bisa langsung pilih aja nih. Misalkan bermasalah di layar ya, tinggal kita klik layar, nanti langsung dijawab sama dia. Tuh, layarnya gelap misalkan, layar menyala perlahan atau kecerahan layar berubah, ya, tinggal kita pilih aja seperti ini. Tuh, ya kan? Langsung dijawab. Kita mengoptimalkan pengaturan agar kecerahan layar tidak berubah. Di sini ada cara-caranya. Jadi benar-benar keren banget. Semua apapun masalahnya, kita diberi info. Ya. Keluar dari obrolan. Oke, kita akhiri obrolannya. Seperti itu teman-teman ya. Chatbotnya enak banget. Sekarang gua mau ulas AI-nya nih ya. Perintah suaranya yang ada di TV LG ini ya. Jadi semua pengoperasian TV sudah ada di genggaman kita. Contohnya seperti ini ya. Buka YouTube. Oke, saya akan ke YouTube. Volume 10. Buka Netflix. Kembali ke menu utama. Video Netflix ditemukan untuk kata kunci kembali ke menu utama. Cuaca hari ini. Berikut adalah cuaca di Jakarta. Jakarta akan cerah hari ini. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah 11 Mei 2025, pukul 10:28 pagi. Nah, biasanya kita tuh kalau mau ngatur mode gambar ya teman-teman ya, kita ke settingan, kemudian kita atur-atur seperti ini ya. Ya, kita atur seperti ini. Itu lama banget ya. Ya, seperti itu lama banget kerjaannya. Jadi kita bisa langsung menggunakan perintah suara seperti ini. Mode sinema. Ya, mode gambar telah diubah ke sinema. Tuh teman-teman. Jadi hanya menggunakan satu kata aja ya, langsung berubah. Nah, kita lihat di sini. Ini nggak hanya gambarnya saja yang berubah, mode suaranya pun sama, langsung berubah ke sinema teman-teman. Jadi keren banget ya, satu perintah langsung dua bekerja gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas untuk kualitas warnanya nih, kualitas gambarnya. Warnanya tuh keren banget, gambarnya benar-benar keluar ya colornya, karena dia emang otaknya ini sudah menggunakan prosesor terbaru ya, Alpha 7 AI prosesor 4K yang digunakan di QNED di tahun 2024. Jadi bisa benar-benar detail banget warnanya tuh teman-teman ya. Warna gambarnya tuh benar-benar, kalau dulu kan masih menggunakan Alpha 5 ya, prosesornya agak kurang. Sekarang sudah menggunakan Alpha 7. Jadi ditingkatkan kualitas warna gambarnya tuh. Dengan harga 4.500.000 sih menurut gue worth it banget ya. Udah menggunakan AI TV, prosesornya udah prosesor tertinggi ya. Dan warnanya ini benar-benar keluar banget, keren. Sekarang kita tes nih ya kualitas suaranya teman-teman ya. Tes suaranya. Dan kalau teman-teman punya speaker Bluetooth juga nih ya, kalau mau menghubungkan TV ini ke Bluetooth hanya menggunakan perintah suara sudah bisa teman-teman ya. Jadi saya punya speaker nih ya sebelah sini ya. Tinggal kita ngomong aja di sini ya. Hubungkan speaker Bluetooth. Nah, apakah Anda ingin menghubungkan ke Bluetooth ya, LG X? Ya.
Pengaturan keluaran suara akan diubah ke Bluetooth. Teman-teman, keren kan? Nggak perlu lagi kita kembali ke settingan, ngatur-ngatur pencarian Bluetooth, mencari tipe Bluetooth, sudah nggak perlu. Jadi bisa langsung teman-teman, mantap. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir lagi nih ya, kalau lagi nonton TV tiba-tiba pencahayaannya nggak sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini banyak untuk mode gambarnya. Jadi di TV ini dia ada mode gambar tuh ada 9 mode gambar ya, dari jelas, standar, eco, cinema, sepak bola, permainan, filmmaker mode, ya, ahli ruangan terang dan ahli ruangan gelap. Jadi bener-bener banyak banget untuk mode gambarnya ya. Terus mode suaranya juga banyak, nggak hanya 3 ya. Di sini ada banyak mode gambar, mode suaranya ya nih. Ada AI, standar, cinema, suara jernih, sepak bola, musik, permainan, dan juga mode suara secara manual. Kita bisa atur nih, kayak equalizernya. Secara manual kita bisa atur di sini. Oke teman-teman, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Gue sudah review TV terbaru dari LG di tahun 2025. Nah, tahun ini banyak banget nih TV-TV yang akan keluar model-model terbaru. Gue akan unboxing dan gue akan review untuk kalian semua. Teman-teman wajib nih subscribe channel ini karena di sini tempatnya unboxing dan review produk-produk elektronik yang ada di Indonesia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.